Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan membahas tema yang sangat penting, yang mana judulnya adalah hikmah dari bencana. Sebagaimana kita saksikan di waktu sekarang ini, bahwasanya banyak terjadi bencana. Bencana demi bencana menimpa negeri kita, negeri Indonesia, secara bertubi-tubi. Baik berupa tanah longsor, tsunami, kebakaran, gunung meletus, dan lain sebagainya. Maka tentu saja sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut, terjadi longsor, tsunami, kebakaran, gunung meletus, tentunya terkandung hikmah bagi kita semua. Pasti ada hikmahnya. Di antaranya apa? Hikmah dari terjadinya banyak musibah, yaitu hikmahnya apa? Agar kita introspeksi diri dan berbenah diri. Kita harus memperbaiki diri kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya bencana artinya adalah Allah sedang menakut-nakuti kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh di hadapan Allah. Bersimpuh, berdoa, mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kesalahan yang sangat fatal jika kita hanya meyakini seperti kebanyakan orang. Mereka meyakini bahwa bencana banjir dan sejenisnya adalah sekedar bencana alam, sekedar bencana alam saja, tanpa ada sebab dan hikmah di dalamnya. Ini termasuk kesalahan yang sangat fatal. Dia hanya mengatakan lempengan bumi lah, hutannya gundul. Betul, itu termasuk salah satu sebab bencana. Tapi kalau kita hanya menyandarkan semua bencana hanya kepada alam saja, dan di situ tidak terdapat hikmah, maka ini termasuk kesalahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Nah, ini kata beliau. Kebanyakan manusia menyangka demikian. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman manusia. Nah, disandarkan kepada siapa? Kepada dunia saja. Nah, ini termasuk kedangkalan pemahaman dan lemahnya iman mereka. Lemahnya iman mereka serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di balik musibah ini terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor duniawi. Nah ini, di balik musibah tersebut ada faktor syar'inya di balik faktor duniawi. Nah,
Ini lebih besar dari faktor duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41, Allah mengatakan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di daratan dan di laut. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Jadi sebabnya apa? Tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Adanya bencana ulah tangan manusia. Kemudian Allah berikan bencana kepada mereka karena sebab mereka tadi. Tujuannya apa? Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka. Apalagi tujuan Allah memberikan bencana, memberikan musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati para ulama salaf yang selalu introspeksi diri atas segala musibah yang menimpa mereka. Ini generasi terdahulu. Ulama salaf artinya terdahulu, bukan kelompok-kelompok yang ada ketuanya. Kecuali ketua kelompok salaf ini adalah Nabi SAW, pendahulu. Tidak ada ormasnya, tidak ada golongan aliran-aliran tertentu. Namanya ulama salaf adalah ulama terdahulu yang soleh. Nah, para ulama salaf ini, mereka tatkala ditimpa musibah, mereka itu introspeksi diri, memperbaiki diri mereka. Mereka segera untuk sadar dan memperbaiki diri. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya tahu dosa apa yang menyebabkan aku sekarang ini memikul hutang. Ini kata Ibnu Sirin, saya tahu dosa ini. Kenapa saya sekarang memikul hutang? Kenapa? Kata beliau, karena dahulu 40 tahun silam saya pernah mengatakan kepada seseorang. Apa kata Ibnu Sirin 40 tahun yang lalu? Wahai muflis. Apa artinya? Wahai orang yang bangkrut. Nah, ini ucapan beliau dulu 40 tahun yang lalu, dampaknya sekarang. Mengatakan kepada orang, wahai orang yang bangkrut. Ternyata Ibnu Sirin sendiri yang dililit hutang. Kemudian Sufyan bin Uyainah, beliau juga mengatakan, dahulu aku diberi pemahaman tentang Al-Quran. Diberikan karunia oleh Allah paham Al-Quran. Namun tatkala aku menerima kantong uang, maka pemahaman itu hilang dariku. Nah, bisa jadi di sini Sufyan bin Uyainah niatnya tidak bagus. Nah, tujuannya adalah untuk uang. Maka oleh karenanya pemahaman itu hilang dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Demikianlah orang-orang yang cerdas. Mereka selalu introspeksi diri dan mengakui kesalahan. Dan dosa yang menyebabkan musibah yang terjadi pada dirinya, musibah yang menimpa kita, maka kita ingat-ingat dosa mana yang pernah kita lakukan. Adapun penisbatan peristiwa ini kepada alam semata, maka itu termasuk kebodohan. Ada banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kemudian kita hanya sandarkan kepada alam semata, ini termasuk kebodohan dan kelalaian yang jauh dari tuntunan agama. Tidak boleh, jangan asal ngomong saja. Kenapa banjir di sini? Oh, itu terjadi penyumbatan di saluran ini, mampet airnya.
gorong-gorongnya tertutup, itu saja. Dia tidak mengatakan bahwasanya ini datang dari Allah, ini sebab ulah manusia, sebab dosa-dosa kita. Ini yang benar. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala telah membantah pemikiran ini secara panjang lebar di dalam risalah beliau, di dalam kitab beliau yang berjudul Idahul Maqal fi Asbabil Zilzal wa Raddu ala Malaida Zulal. Di akhir kitab tersebut beliau mengatakan, dari penjelasan yang lalu dapat disimpulkan bahwa gempa bumi jadi cobaan dari Allah. Gempa bumi bisa jadi cobaan dari Allah. Bisa jadi cobaan dari Allah dan bisa jadi peringatan dari Allah karena dosa hamba. Ini yang harus kita ketahui. Semua musibah itu bisa jadi adalah cobaan, ujian dari Allah, bisa jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, menjelaskan di sini, dan semua itu dengan takdir Allah. Apa yang telah terjadi itu tertulis di Lauhul Mahfuz, tertulis lengkap. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi itu sudah ditulis. Maka oleh karenanya apapun yang menimpa kita, keluarga kita, kita harus ridho dengan keputusan Allah, karena sudah ditulis, tidak bisa kita otak-atik. Di sini sudah terjadi banjir, di Sumatera Barat terjadi banjir, di Aceh, di mana lagi tempatnya, itu sudah Allah tulis, sudah ditetapkan, tidak bisa kita otak-atik lagi. Maka semua yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang mengatakan karena sebab alam, jika maksudnya adalah dengan takdir Allah dan karena sebab dosa, maka tidak bertabrakan dengan dalil. Ini boleh. Dia mengatakan ini sebab alam ini, tentunya dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebab dosa ini bagus. Tapi kalau dia hanya mengatakan ini fenomena alam saja, tidak ada masalah dosa di sini, bukan takdir dari Allah, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Namun bila mereka berkeyakinan hanya sekedar faktor alam semata, maka ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan ini termasuk pemikiran yang menyimpang. Ini tidak benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hikmah di balik bencana, segala sesuatu sudah Allah takdirkan, pasti akan terjadi. Apa yang Allah tetapkan terjadi pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tetapkan tidak terjadi maka tidak akan terjadi. Hendaknya kita pandai-pandai untuk mengambil pelajaran dari peristiwa bencana. Peristiwa bencana, apa yang terjadi, banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, kita ambil pelajarannya. Orang bijak berkata, "Man kana dza fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah." Disebutkan kata orang yang bijak, barang siapa yang berotak cerdas, pemikirannya itu pintar, niscaya segala sesuatu adalah pelajaran baginya. Terjadi musibah, kita ambil pelajaran. Lantas bagaimana kiranya dengan peristiwa bencana? Di sini ada beberapa hal yang dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi kita ketika terjadi bencana. Yang pertama, peristiwa bencana menjadikan seorang muslim semakin beriman dan yakin akan kekuasaan Allah. Kita harus tambah iman kita, dan kita harus yakin semua yang terjadi ini adalah atas kekuasaan Allah. Mudah bagi Allah SWT. Jangankan hanya banjir, nanti pada hari kiamat Allah gulung langit. Langit Allah gulung, bayangkan. Bumi ini Allah hancurkan, bukan hanya sekedar air saja yang turun dari gunung, sebagaimana bencana saat ini yang kita lihat menimpa saudara-saudara kita. Semoga Allah tolong mereka.
itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah, langsung terjadi apa yang Allah inginkan. Nah, hendaknya seorang muslim yakin Allah yang mengatur alam ini sesuai dengan kehendak Allah. Alam ini milik Allah, kita punya Allah, harta kita milik Allah, seluruh alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ingin buat banjir, banjir. Kapan Allah buat gempa, gempa. Kapan Allah hendak menghancurkan dengan meteor contohnya, akan hancur. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Dan Allah yang memutuskan apa yang Dia inginkan. Ingin terjadi kedamaian, keamanan, terjadi banjir, maka itu akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak keputusan Allah. Tidak ada. Siapa yang ingin menolak? Tidak ada yang bisa. Jangankan menolak banjir, menolak kesemutan saja anggota badan kita tidak bisa. Menolak menguap saja kita tidak bisa. Apalagi banjir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua ilmuwan berkumpul untuk menghadang banjir, untuk menghadang gempa, dibuatlah bangunan kokoh anti gempa. Kalau bumi bergerak itu tidak akan hancur bangunannya, akan hancur ketika Allah ingin menghancurkannya. Walaupun banyak hutan tidak digundul, tapi Allah ingin terjadi banjir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul ilmuwan dengan alat-alat yang canggih, modern dan super canggih, super dan super. Kalau Allah mengkehendaki sesuatu itu terjadi, maka akan terjadi. Tidak ada yang mampu menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, peristiwa bencana hendaknya menumbuhkan rasa takut dalam jiwa-jiwa hamba. Kita takut. Kita takut itu terjadi kepada kita. Ini bukan takut yang berupa kesyirikan, bukan. Ini takut tabiat manusia. Takut kepada api, takut kepada harimau, takut kepada hewan berbisa. Ini takut tabiat. Dan kita takut kalau terjadi banjir itu kepada kita. Maka seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ketika melihat saudaranya ditimpa musibah, hendaknya kita yang aman, yang selamat dari musibah ataupun yang ditimpa musibah, hendaknya memperbaiki diri dari segala perbuatan dosa. Kita perbaiki. Nabi SAW saja dalam sehari bertaubatnya mengucapkan istighfar, di dalam riwayat 70, di dalam riwayat yang lain 100 kali. Itu dalam satu majlis. Astagfirullah, astagfirullah. Ini diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang jauh dari keimanan seperti keimanan Nabi SAW, maka tentunya kita lebih layak lagi untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhallab rahimallahu taala, beliau berkata, adanya gempa adalah peringatan dari Allah kepada penduduk bumi. Ketika terjadi gempa ini, beliau sebutkan, ketika ada gempa, ini adalah peringatan Allah kepada penduduk bumi. Ketika mereka terang-terangan dengan kemaksiatan. Ini disebutkan di dalam kitab Umdatul Qari. Nah, ini disebutkan oleh beliau, Allah menakut-nakuti manusia ketika kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan. Kemudian yang ketiga, peristiwa bencana mengingatkan kita akan nikmat Allah berupa menetapnya bumi, normalnya bumi, yang daratan masih menjadi daratan, tidak menjadi sungai, tidak menjadi lautan. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jika bumi ini bergoncang dalam sekejap saja, maka akan memakan korban yang tidak sedikit jumlahnya, banyak jumlahnya. Kita lihat bencana banjir itu luar biasa. Ada yang ratusan, yang luka-luka, yang meninggal mungkin sampai ribuan. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah di tempat kita masih aman. Walaupun saya baca terakhir itu
Martapura ini termasuk yang siaga ya, harus waspada. Maka dengan hal itu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jaga kita dari bencana-bencana yang lainnya. Lantas bagaimana kiranya jika bergoncang sehari penuh atau berhari-hari? Bayangkan dulu ada gempa di Mentawai itu. Saya waktu itu masih SMP atau masih SD waktu itu. Itu sampai aspal itu retak, sampai tiang listrik itu patah. Bayangkan, itu cuma beberapa menit saja. Beberapa menit saja. Sampai kita berdiri itu kepala pusing, mual. Lalu bagaimana kalau seandainya gempa itu terjadi berhari-hari, banjir itu terjadi berminggu-minggu, berbulan-bulan? Kasih Pak. Apa yang akan terjadi dengan manusia ketika banjir, gempa, tanah longsor itu terjadi berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan berhari-hari? Kemudian yang keempat, peristiwa bencana seperti gempa bumi dan tsunami mengingatkan kita akan goncangan besar di hari kiamat kelak. Itu akan terjadi. Tadi kita membaca surat Az-Zalzalah pada rakaat pertama salat maghrib. Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu digoncang. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi itu mengeluarkan apa yang berat di atasnya. Semua larva keluar, kemudian gunung hancur. Wa qala al-insanu ma laha, manusia berkata, apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Sampai akhirnya bumi ini hancur, bumi ini terbelah, planet-planet ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya hancur. Dan ini semua mengingatkan kita dengan hari kiamat yang menjadikan seorang ibu yang sedang menyusui bayinya lalai dari bayinya. Bayangkan anak bayi disusui itu pada hari kiamat, itu diletakkan gitu saja, lari, sibuk, tidak ada memikirkan anak bayi saya, tidak, tapi lari. Dan wanita hamil keguguran. Wanita hamil itu keguguran, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 2. Orang yang sehat mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ngerinya hari kiamat. Yang baru lahir langsung beruban, saking ngerinya hari kiamat. Semua itu tentunya karena sangat dahsyatnya hari kiamat. Dengan demikian kita akan segera bertaubat, bersemangat dalam beramal soleh. Amal soleh bapak-bapak sekalian bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah itu bukan untuk Allah. Banyak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di beberapa ayat itu Allah mengatakan fali nafsi, untuk dirinya. Dirinya ini bukan kepada Allah kembalinya, tapi untuk diri kita sendiri. Wa man absara fali nafsi, siapa yang melihat, siapa yang mentadabburi, itu untuk dirinya. Siapa yang beramal soleh, untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika Nabi SAW ketika beliau hidup, hari kiamat itu kata beliau seperti ini. Ini ketika beliau masih hidup. Bayangkan ini, dengan jaraknya sedikit, dikasih space oleh Nabi, kasih jarak. Ini ketika Nabi hidup, bagaimana lagi dengan saat ini? Baiknya terjadi bencana, hendaknya kita banyak bertaubat kepada Allah dan kita banyak beramal soleh. Amal soleh bukan untuk Allah, tidak ada untuk Allah. Allah tidak butuh dengan amal kita. Allah tidak butuh dengan alam ini, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan manusia. Apakah manusia itu semuanya sholat di masjid, bertakwa atau tidak bertakwa? Apakah semua manusia itu seperti Nabi Muhammad semua? Allah tidak butuh. Apakah semuanya seperti Fir'aun semua? Yang Fir'aun mengatakan saya adalah Tuhan. Semua ini manusia, Allah pun tidak butuh. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ketika kita jadi orang soleh, kita beramal, itu untuk diri kita.
Dan ketika kita memilih kita tidak menjadi orang soleh, maka itu kembalinya kepada diri kita. Nanti tempatnya di neraka. Orang yang soleh beramal tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan sampai kita berpikir kita beramal itu untuk Allah. Tidak. Allah tidak butuh dengan amalan kita, tapi amalan itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi seorang hamba. Tidak pernah Allah menzalimi. Tapi hambalah yang zalim kepada dirinya sendiri. Demikian juga bapak-bapak sekalian, terjadinya bencana tentunya tidak lepas dari dosa-dosa yang mengundang bencana. Ada dosa-dosa yang menjadi pengundang sehingga itu terjadilah bencana. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, kata Allah, apa saja musibah yang menimpa kalian. Tangan yang tertusuk duri itu musibah. Kalau kita sabar, itu bisa menggugurkan dosa. Keinjak paku, kita jatuh bawa motor. Masalah ekonomi, kalau kita bersabar, maka itu jadi pahala bagi kita. Anak meninggal, rumah kebakaran, bencana terjadi, musibah. Maka itu, apa kata Allah? Apa saja musibah yang menimpa kalian, maka sebabnya adalah perbuatan tangan kalian sendiri. Sebab dosa. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebabnya apa? Musibah yang menimpa kita adalah perbuatan tangan kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "La yusibu rajulan khanshu 'udin wala 'athratu qadamin wala ihtilaju 'irqin illa bidzambin wa ma ya'fullahu aktsaru." Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang. Sepotong kayu ini luka tangannya. Telapak kaki yang tergelincir, mungkin pakai sendal, kadang kan pernah keluar kaki kita itu. Nah, keluar karena licin mungkin. Kemudian dan urat yang terkilir, butuh diurut. Apa kata Nabi SAW? Itu semua melainkan sebab karena dosa kita. Dan apa yang Allah maafkan lebih banyak lagi. Nah, itu terjadi sebab dosa kita. Tapi kalau kita bersabar, menjadikan kita kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dampak dari dosa dan bagaimana cara kita dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, saya ini tatkala berbuat dosa, saya nampak efeknya pada istri dan anak saya. Mungkin istri tidak mau diatur, anak tidak bisa diatur, kita suruh baik-baik tidak mau. Kemudian efek dosa saya tadi sampai ke kendaraan. Mungkin motor kita sekarang mogok terus, bentar-bentar itulah bocor bannya, kemudian lah rusak, keluar masuk bengkel. Kata beliau, itu ternyata sebab dosaku. Nah, jadi kalau kita melihat keluarga kita tidak mau diatur, kemudian membangkang kepada kita, kemudian kendaraan rusak terus, itu ternyata sebab dosa. Kata Fudail bin Iyad, bagaimana cara saya mengetahui dosa saya diampuni? Ketika saya beristighfar, mereka mau diatur. Nah, dulu kan pakai kuda, pakai onta. Nah, itu kalau naik kuda itu sulit itu. Nah, tapi kalau untanya nurut, kemudian anaknya nurut, istrinya nurut, itu bukti bahwasanya Allah telah memaafkan dosanya. Nah, jadi perbanyak istighfar. Tatkala kita ingin mengajak istri untuk belajar agar jaga sholat tepat waktu, 5 waktu. Nah, ketika dia tidak mau, bisa jadi dosa kita. Nah, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beristighfar, insyaallah Allah akan perbaiki keadaan mereka. Kita akan sebutkan dosa-dosa yang menjadi pengundang malapetaka. Di antaranya yang pertama adalah berbuat syirik. Ini dosa yang paling besar. Berbuat syirik. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau meninggalkan peribadatan kepada orang-orang saleh.
orang-orang soleh mereka yang telah wafat. Nah, jadi kaum Nabi Nuh ini mereka itu berlebihan kepada orang soleh. Kita tidak boleh berlebihan kepada orang soleh, itu tidak boleh berlebihan. Kita boleh berlebihannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tidak boleh kita sampai ngambil air ludahnya, kemudian minum dari obokan tangannya. Nah, itu tidak boleh. Ngambil dari air ludah, kemudian rambutnya, itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal, tidak ada yang melakukannya di antara para sahabat, tidak ada. Tidak ada yang melakukannya apa? Umar kepada Abu Bakar ngalap berkah, itu tidak ada. Tapi khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau Nabi Nuh ini berlebihan. Awal mula terjadi kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang awalnya mereka apa? Mereka ini berlebihan kepada orang soleh, kemudian melukis, menggambar-gambar, akhirnya jadi patung. Kemudian mereka pun disembah. Orang-orang soleh mereka itu disembah patungnya. Padahal orang soleh mereka ini sudah meninggal. Orang soleh ini kalau hidup pun mereka tidak akan ridho. Ngapain kalian ini nyembah kami? Tapi mereka sudah wafat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar, falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Di dalam surat Nuh ayat 25, disebabkan dosa-dosa syirik mereka, mereka ditenggelamkan banjir besar, lalu dimasukkan ke neraka. Tempat kaum Nabi Nuh yang tidak beriman ini tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka tidak mendapat penolong bagi mereka selain Allah. Sampai istri dan anak Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini sebab kesyirikan yang mereka lakukan. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Bayangkan. Allahu Akbar, 950 tahun. Yang ikut kapal Nabi Nuh berapa orang? 80 orang saja. 80 orang. Sampai Nabi Nuh ngomong, "Ya bunai irkam ma'ana." Wahai anandaku, ayo naik kapal nak, naik kapal nak bareng ayah. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, aku terus akan mendaki ke gunung, naik gunung sehingga saya selamat dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Tidak akan ada yang selamat nak. Tetap anaknya dan istri Nabi Nuh alaihissalam tidak beriman kepada Nabi Nuh. Akhirnya terjadi banjir besar selama beberapa bulan. Itulah kiamat kecil yang pernah terjadi di muka bumi ini, hilang semuanya kecuali tersisa Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah azab di dunia sebelum azab di akhirat. Sudah terjadi banjir besar. Tentunya azab di akhirat lebih besar lagi. Banjir, tsunami, gempa bumi, banyak yang meninggal, itu belum seberapa daripada azab yang terjadi di akhirat kelak. Gara-garanya apa? Kaum Nabi Nuh itu tidak mau meninggalkan peribadatan mereka pada Suwa. Nah, ini orang soleh semua, Suwa, Yahud, Ya'uq dan Nasr. Mereka adalah orang-orang soleh yang telah wafat lalu diagungkan, melampaui batas dan dipertuhankan. Nah, maka tidak boleh kita itu melampaui batas berlebihan kepada ustaz, kepada kiai, kepada habib, kepada gus. Tidak boleh berlebihan. Kalau mereka berilmu, kita ambil ilmunya. Ketika mereka menyimpang, maka kita tinggalkan. Ucapan manusia itu bisa benar, bisa salah. Kecuali ucapan Nabi SAW. Itu saja. Itu pasti benar. Karena dengan wahyu. Semua itu pasti salah. Ucapan saya bisa salah, ucapan ustaz-ustaz yang lain pasti bisa salah. Namanya manusia. Kecuali Nabi SAW. Nah, ini sebab yang pertama. Sebab terbesar itu apa? Berbuat syirik. Maka itu mengundang malapetaka. Nah, sudah terjadi musibah, demikian juga ditambah lagi dengan berbuat syirik. Nah, banjir sudah hilang, gempa tidak terjadi lagi, tsunami tidak terjadi lagi, malah membuat kesyirikan lagi. Nah, di banyak tempat itu melakukan apa?
sedekah kepala kerbau. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi musibah lagi. Siapa yang ciptakan kepala kerbau? Allah. Allah tidak butuh kepada kerbau. Kenapa kita tidak doa saja kepada Allah? Kenapa kita tidak minta perlindungan, bertobat, memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini tidak. Kepala kerbau dikasihkan ke laut, ke sawah. Ini tidak benar. Maka apa? Yang memberikan manfaat, memberikan bahaya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang kedua, menyalahi perintah Rasulullah, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mengatakan, ini kan baik Ustaz, ini kan ibadah, Nabi tidak contohkan Pak, tapi kan ini benar, ini baik, ini kan zikir. Ya betul. Tapi apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW semuanya tertolak. Nah, kan kita dapat capeknya saja. Nah, kita sudah zikir berjam-jam, ternyata Nabi tidak contohkan, capek yang kita dapatkan. Nah, jadi hati-hati dalam menyelisihi contoh dari Nabi SAW. Kalau seandainya kita boleh mengatakan yang penting baik, lah ngapain Allah utus Nabi Muhammad SAW? Tidak perlu diutus kalau begitu. Silakan kita beribadah sesuai kehendak kita. Tapi tidak demikian. Allah utus Nabi SAW tujuannya untuk dicontoh. Nah, hati-hati. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah, orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW, hendaknya mereka takut, kata Allah, akan ditimpa musibah atau ditimpa azab yang pedih. Tak kala terjadi musibah, terjadi banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, maka kita introspeksi diri. Mungkin saya ini beribadah selama beberapa tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin jauh dari contoh dari Nabi SAW. Maka kita perbaiki. Maka oleh karenanya apa? Ibadah yang paling istimewa itu adalah nuntut ilmu. Nuntut ilmu. Istimewa nuntut ilmu itu. Kenapa? Karena tidak bisa seseorang sholat kecuali dengan nuntut ilmu dulu. Dia harus berilmu. Dia tahu cara bacaan takbir yang benar, cara rukuk yang benar, cara zikir yang benar, cara puasa yang benar, cara zakat yang benar, haji umroh yang benar. Tatkala seseorang itu tidak nuntut ilmu, maka tidak akan bisa seseorang itu beribadah. Nah, maka dalam beribadah ini hendaknya kita belajar. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan orang ke masjid, kita ke masjid juga, orang sholat, kita sholat juga, tapi kita tidak tahu mana bacaan yang benar, mana bacaan yang salah. Orang puasa kita puasa juga, tapi kita tidak tahu mana puasanya bisa hukumnya makruh, bisa puasanya itu batal, ada kafarat. Nah, banyak lagi dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, maka kita hati-hati dalam menyelisihi perintah Nabi SAW. Orang yang melakukan amalan tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak sesuai dengan contoh dari Nabi SAW, maka dia tergolong orang yang menyalahi perintah Rasulullah. Jadi dia beramal ini tapi jauh dari contoh, maka dia termasuk orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW. Nah, kalau ada orang beramal tapi Nabi tidak contohkan, berarti sama dengan dia lebih pintar dari Nabi SAW. Dan kita mengikuti Nabi itu hanya khusus dalam urusan agama. Dalam urusan dunia silakan. Nabi tidak naik motor, kita naik motor, silakan naik motor. Boleh. Motor bukan urusan dalam agama. Pakai lampu, pakai mikrofon, pakai handphone, silakan. Yang jadi, mohon maaf, bahasanya itu bid'ah, itu adalah urusan agama. Sholat subuh, setelah sholat subuh
sholat subuh 2 rakaat, kemudian setelah sholat subuh sholat 2 rakaat lagi. Nah, maka ini perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali sudah masuk waktu syuruk, sudah masuk waktu duha, itu boleh. Nah, oleh karenanya di dalam waktu-waktu sholat ada waktu yang makruh, ada waktu yang diharamkan sholat. Apabila sholatnya di situ tidak ada sebabnya. Contohnya apa? Dia pengen sholat saja 2 rakaat setelah sholat subuh, sholat wajib. Nah, maka ini tidak boleh. Nah, maka hati-hati tak kala kita menyalahi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyalahi amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara pengundang malapetaka, maraknya penyanyi, banyak penyanyi, alat musik dan khamar. Khamar itu miras. Nah, semua yang memabukkan itu namanya khamar. Nah, ini mohon maaf, ada acara di tempat kita. Nah, kenapa kita tidak makan-makan saja? Kenapa kita malah undang penyanyi, organ, diajak? Nah, ini adalah pengundang malapetaka. Maraknya penyanyi, alat musik, dan khamar. Nah, ini termasuk perbuatan kemaksiatan. Jika gemerlap kemaksiatan sudah merajalela dan sudah dianggap biasa, maka Allah pasti akan menurunkan azab. Kata Nabi SAW, "Fi hadhil ummah fasfun wa maskhun wa qadfun." Di tengah umat ini akan ada azab berupa pembenaman ke dalam bumi, dibenamkan. Kemudian perubahan wajah dan hujan batu. Kemudian seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan itu terjadi? Kapan terjadi? Ditenggelamkan ke dalam bumi, seperti tanah longsor, kemudian tiba-tiba satu desa lenyap. Nah, kapan terjadi ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Jika telah bermunculan penyanyi wanita, alat-alat musik dan miras yang diminum, minum khamar." Nah, tentunya ini kita yang orang biasa saja, dalam arti kata kita tidak punya kedudukan di satu tempat. Nah, maka kita ingkari dengan hati kita. Nah, kita mengingkari dengan hati, tapi kita duduk di situ, itu salah. Nah, dengan lisan kita tidak bisa, mungkin nanti dipukuli. Pakai tangan tidak bisa, mungkin nanti balas orang yang lebih kuat dari kita. Nah, maka kita ingkari dengan hati kita. Kita jangan ke tempat itu. Nah, kalau bisa kita sampaikan pelan-pelan, ini tidak boleh. Dan ini tentunya tanggung jawab siapa? Para pemimpin. Makanya jadi pemimpin itu berat. Memimpin rumah tangga saja sudah berat, apalagi jadi pemimpin desa. Nah, kemudian Pak Bupati, Gubernur, dan seterusnya. Nah, maka ini berat. Nah, tugas para pemimpin apa? Yaitu menjauhkan orang-orang dari perbuatan mungkar dan memerintahkan kepada perbuatan yang baik-baik. Nah, dulu di zaman orang jahiliyah itu penyanyi itu adalah budak. Nah, pekerjaan yang rendah nyanyi itu. Nah, tapi sekarang malah penyanyi itu dijadikan profesi. Nah, maka ini akan terjadilah malapetaka, akan terjadi bencana ketika seseorang mulai marak menyanyi, kemudian alat musik dan khamar. Kemudian yang keempat, yang mengundang petaka, malapetaka, kemaksiatan yang merebak dan sudah dianggap biasa. Nah, kemaksiatan yang merebak dan sudah dianggap biasa. Aurat, lekuk tubuh, sudah sesuatu yang biasa saja. Perzinahan dianggap sesuatu yang biasa saja. Perilaku homo dan lesbi sudah biasa, sudah dianggap biasa. Ada beberapa pekan yang lalu kita dapatkan, tidak tahu ya, di salah satu tempat itu terbongkar ada grup homo, gay. Auzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah orang-orang yang melanjutkan kebiasaan kaum Nabi Lut. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Lut, di antaranya adalah orang-orang yang homo, yang Allah balikkan negeri mereka, yang Allah hancurkan. Kemudian juga pornografi jadi koleksi di HP. Kezaliman gampang ditutupi dengan sogokan, mudah.
Ada seseorang membunuh, kemudian disogok, Pak, saya selamatkan, saya bebaskan saja saya, Pak, ini duit untuk Bapak. Akhirnya apa? Selamat, tidak dihukum. Korupsi mentradisi sampai triliun-triliun, sampai miliar-miliar. Kehalalan tidak dihiraukan, halal haram hantam saja. Halal haram hantam saja, tidak dihiraukan. Miras sudah diperjualbelikan, bebas diperjualbelikan, khamar itu maupun bir tua dan sebagainya diperjualbelikan. Huru hara dan begadang sudah lumrah, sekalipun sholat subuh ditinggalkan. Biasa saja begadang. Makanya kita perhatikan anak kita, istri kita, anak gadis terutama begadang. Kemudian malam minggu keluarnya kemana, maka kita perhatikan. Jangan mau anak gadis kita diajak oleh laki-laki lain yang bukan suaminya, tidak boleh. Kemudian riba meraba bahkan dihalalkan. Riba itu adalah dosa yang Allah mengumandangkan perang dan Rasulnya. Kata Allah, barang siapa yang berbuat riba, maka siap-siap dikumandangkan perang dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengumandangkan perang. Riba di mana-mana. Bahkan riba itu biar harum dijadikan apa? Bunga. Pakai bunga, biar harum, biar kelihatan halalnya. Padahal haram. Judi bola jadi seru-seruan. Judi bola dijadikan seru-seruan. Mungkin ada timnas lawan Malaysia, lawan mana, atau klub-klub yang lainnya dijadikan judi. Maka perlu kita ketahui, di saat itulah akan turun siksaan yang berlaku merata. Jadi azab Allah itu menimpa orang soleh ataupun yang tidak soleh, walaupun sebabnya adalah orang yang tidak soleh, orang toleh. Pelaku kemaksiatan dia dapat bencana juga, dia dapat azab juga, orang soleh juga dapat. Jadi jangan pernah kita berpikir, sudahlah mereka yang bermaksiat, ngapain kita ingatkan, biarkan dia yang diazab oleh Allah. Takutnya nanti ketika azab Allah datang, dia kena, kita juga kena. Maka ada istilahnya apa di dalam agama Islam itu, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan jelek, perbuatan kemungkaran. Nah, jadi siksaan itu tidak hanya menimpa orang-orang yang bermaksiat saja, tapi juga orang-orang soleh dan anak-anak yang tak berdosa. Nah, banjir terjadi, kita lihat banyak anak-anak yang meninggal. Nah, orang-orang tua, anak-anak yang tidak berdosa akan kena imbasnya. Istri Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsy, pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang azab Allah yang menimpa sementara di sekeliling kita masih ada orang-orang soleh. Nah, jadi Zainab ini bertanya, Rasulullah, bagaimana dengan azab Allah? Padahal ada nih orang-orang soleh dekat kita. Rasulullah SAW mengatakan apa? Na'am idza kathrul khabthu. Ya, azab itu akan tetap menimpa, kata Nabi SAW, manakala kemaksiatan sudah marak. Kemaksiatan sudah terjadi di mana-mana. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya panjang, saya bacakan terjemahnya. Kata Nabi SAW, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara, jika kalian mengalami 5 perkara ini, dan aku memohon perlindungan kepada Allah agar kalian tidak mengalaminya. Yang pertama apa? Tidaklah perbuatan keji seperti perzinaan, minum khamar, perjudian dan yang lainnya dilakukan dengan terang-terangan pada satu masyarakat, kecuali akan mewabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah menimpa orang-orang dahulu yang telah berlalu. Penyakit ta'un bisa seperti penyakit cacar atau campak, penyakit kulit atau penyakit yang lainnya. Nah, dulu kita mengalami berapa tahun itu penyakit apa? Corona. Sebabnya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian ada banyak lagi ya. Kemudian yang kedua, tidaklah mereka berbuat dalam transaksi dengan mengurangi takaran dan timbangan, jualan tak jujur. Nah, kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan menyusahkan dan kezaliman penguasa. Kemudian yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat hartanya, sudah sampai haul dan nisab harta tidak dikeluarkan zakat, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Andai kata bukan karena kasih sayang Allah pada binatang melata, niscaya manusia tidak akan diberi hujan. Yang keempat, tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, yaitu dengan menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, melainkan Allah menjadikan musuh dari luar mereka, yaitu orang-orang kafir, menguasai mereka dan merampas sebagian hak mereka. Dan selama yang kelima, dan selama pemimpin-pemimpin satu negeri atau masyarakat tidak berhukum dengan Al-Quran dan justru memilah-milih hukum yang Allah turunkan, kecuali akan menjadikan permusuhan terjadi di antara sesama mereka. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita sampaikan malapetaka dosa pengundang malapetaka. InsyaAllah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan diri kita semuanya. Hendaknya dengan bencana yang terjadi saat ini, kita banyak-banyak introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatkan diri kita dari azab Allah dan keluarga kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.